Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Siti Andani dengan NIM 2413319, yang dimana saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen, itu kasus 532, struktur biaya, titik impas, target laba. Yang mana kita akan melihat soal kasusnya, yang mana milestone korporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjual independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjual tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen milestone membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Inilah untuk laporan anggarannya, di mana terdapat penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, ada administrasi, dan laba neto operasi. Lalu soal kasus selanjutnya, di mana agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Lalu, bahwa perusahaan harus mempekerjakan dengan tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan beban perjalanan dan hiburan, diperkirakan sebesar 400 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar 200 per tahun. Manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500. Lalu kita mendapatkan sebuah data dari soal tersebut, di mana penjualan yang dianggarkan 30 juta, biaya yang terdiri HPP variabel 17.400, HPP tetap 2.800, komisi agen 18% dari penjualan, ikan tetap 800, administrasi tetap 3.200. Jika memakai tenaga penjual sendiri, yang terdiri dari gaji tenaga penjual 700, komisi penjualan 10%, biaya penjualan 400, manajer dan staf pendukung 200, dan ikan tetap naik 500. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 1. Dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Kita jawab yang pertama, yaitu yang A, komisi agen 18%. Kita bisa lihat ini betul laporannya, dan kita akan satu-satu untuk menjelaskan. Yang pertama, penjualan sebanyak 30 juta. Lalu biaya variabelnya dari HPP variabel 17.400, lalu komisi 18% yang dikali dengan penjualan 30 juta, hasilnya 5.400. Total biaya variabel dari HPP variabel ditambah komisi, hasilnya 22.800. Lalu margin kontribusinya, penjualan dikurang dengan total biaya variabel, dan kita mendapatkan 7.200. Selanjutnya biaya tetap terdiri dari HPP tetap 2.800, IK tetap 800, administrasi tetap 3.200. Maka bila dijumlahkan hasilnya 6.800. Dan terakhir laba operasi, yang dimana
margin kontribusi dikurang dengan total biaya tetap. Maka kita mendapatkan hasilnya 400. Itu sebuah laba. Lalu yang B, komisi aja naik menjadi 20%. Di mana komisi 20% dikali dengan penjualan 30 juta, hasilnya 6 juta. Lalu biaya variabel, PP variabel 17.400, komisi 6 juta, total variabelnya 23.400. Di mana bagi kontribusi dari penjualan dikurang total variabel, maka kita mendapatkan 6.600. Selanjutnya biaya tetap itu 6.800 dikurang dengan margin kontribusi. Maka laba operasi kita dapatkan adalah min 200, yaitu lebih rugi. Terakhir yang C, tenaga penjualan sendiri. Seperti sebelumnya, komisi yaitu 10% dikali 30 juta, maka hasilnya 3 juta, biaya variabel jumlahkan keseluruhannya dapat 20.400. Lalu bagi kontribusi dikurang 30 juta, dikurang 20.400, kita mendapatkan 9.600. Lalu biaya tetap, di mana ada yang berbeda yaitu ikat tetapnya ditambah dari soal yang mana pertamanya 500. Maka ikat tetap menjadi 1.300.000, tidak 800 lagi. Lalu ada administrasi tetap 3.200.000, gaji tenaga penjualan 700, manajer ditambah dengan staf 200, perjalanan 400, total biaya keseluruhan tetapnya 8.600. Lalu laba operasi yang dikurang antara bagi kontribusi dikurang dengan total biaya tetap, maka hasil yang kita dapatkan 1 juta, itu laba. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Hitunglah titik impas milestone corporation dalam nilai penjualan atau dolar untuk tahun depan dengan asumsi. Yang pertama itu untuk titik impasnya kita menggunakan rumus BEP sama dengan rasio margin dibagi kontribusi biaya tetap. Maka yang A komisi yang 18%, di mana 30 juta dikurang dengan 22.800, maka hasilnya 7.200. Lalu rasio margin 7.200, lalu dibagi dengan 30 juta, maka mendapatkan 0,24. Dan kita ubah dalam persen berarti dapat 24%. Lalu kita masukkan dalam rumus BEP, maka 6.800 dibagi 0,24, maka sama dengan 28.333.333. Lalu komisi 20%. Seperti yang sebelumnya, 30 juta dikurang 23.400 sama dengan 6.600. Di mana 23.400 ini dapat dari 20% kali 30 juta. Lalu artinya 22% atau sebenarnya 0,22. Kalau masukkan dalam rumus dibagi 6.800, maka BP-nya 30.909.091. Itu juga tenaga penjual sendiri, sahamnya 9.600. Hasil marginnya 32%. Lalu masukkan nomor rumus yaitu hasil margin dibagi kontribusi biaya tetap 8.600 dibagi 0,32, maka hasilnya 26.875. Lalu pertanyaan nomor 3. Mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi yang sama jika penjualannya adalah 30 juta, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%.
Penjualan yang dibutuhkan agar laba sama dengan 1B itu pada labanya atau kerugiannya yaitu min 200, maka persamanya begini, 0,32 S dikurang 8.600. Agar bisa setara min 200, maka persamanya dengan 0,32 S dikurang 8.600 sama dengan min 200. Lalu pindah ruas 0,32 S sama dengan 8.600 dikurang 200, maka hasilnya 8.400. Lalu S 1,32 pindah menjadi 4.400 dibagi 0,32, maka hasilnya 26.250. Itulah penjualan yang dibutuhkan agar sama dengan kerugian min 200 pada soal 1B. Lalu pertanyaan nomor 4. Tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Rumusnya masih sama dengan jawaban nomor 3, mana agen independen yang 20% 0,22 S kurang 6.800, lalu tenaga penjual sendiri juga sama seperti sebelumnya. Lalu persamanya begini, di mana 0,22 dipindahkan dikurang dengan 0,32 jadi 0,10. Lalu 4.600 dipindahkan dikurang dengan 6.800, maka hasilnya 1.800. Lalu 1.800 dipindahkan ruaskan jadi S sama dengan 1.800 dibagi 0,10, maka hasilnya 18 juta. Maka penjualan yang didapat adalah 18 juta. Terakhir, soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Inilah gambar grafiknya, di mana di garis Y ada laba, di garis X ada penjualan. Penjelasannya yang pertama, agen independen komisi 20%, bersamanya 0,22 S kurang 6.800, dengan penjualan 30 juta, maka ada 0,22 dikali 30 juta dikurang 6.800, maka kita dapat rugi min 200. Dan inilah garis dari agen independen 20% min 200. Lalu selanjutnya tenaga penjualan sendiri bersama laba 0,32 dikurang 8.600 pada penjualan 30 juta, maka 0,32 dikali 30 juta dikurang 8.600, hasilnya 1 juta, laba 1 juta. Dan inilah garisnya tenaga penjualan sendiri. Lalu kesimpulannya, pada titik perputaran kedua garis pada grafik, jika penjualan lebih kecil 18 juta, maka agen independen lebih baik. Jika penjualannya lebih besar 18 juta, maka tenaga penjual sendiri lebih menguntungkan. Berarti dapat kita ambil kesimpulan pada penjualan yang direncanakan 30 juta, alternatif tenaga penjual sendiri menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan agen independen. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.